Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan diagram superelevasi dan alignment vertikal. Namun sebelum itu, saya akan melanjutkan sedikit terkait dengan video sebelumnya, yaitu pada bagian Excel, di mana untuk report yang sudah kita dapat sebelumnya ini, bisa kita copy ke Excel. Bisa kita copy, kemudian kita taruh di Excel seperti ini. Misalnya untuk asnya, begitu juga dengan medan kiri dan juga medan kanannya. Oke, setelah kita copy, selanjutnya kita akan copy bagian yang elevation existing pada medan kiri dan juga medan kanannya. Dan kita akan taruh di sini. Nah, untuk menghilangkan satuan meter ini, kita bisa lakukan dengan Ctrl H, kemudian ini kita ketik meter, kemudian ini kita ketik spasi, lalu replace all. Oke. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama untuk medan kanannya. Oke, jika sudah, selanjutnya didapatkan hasil as, yaitu medan kiri ditambah medan kanan dibagi 2, kemudian untuk beda tingginya yaitu nilai absolut dari medan kanan kurang medan kiri. Untuk lebar jalannya sesuai dengan PDGJ tahun 2021, di mana untuk tipe jalan 2/2 tak terbagi dengan lebar jalurnya 3,5 meter, lebar bahu luar 0,5 meter, saluran tepi jalan 0,5 meter, dan ambang pengaman 0,5 meter, mendapatkan lebar jalan total adalah 5 meter, dan jarak horizontal yaitu 5 meter ditambah 5 meter yaitu 10 meter. Kemudian untuk kemiringan medan didapatkan dari rumus beda tinggi dibagi jarak horizontal. Dan untuk kelas medannya, jika nilainya kurang dari 10%, berarti jenis medannya adalah datar. Dimana di sini semuanya kurang dari 10%, sehingga didapatkan rata-rata yaitu 2,02% yang juga kurang dari 10%, sehingga didapatkan kelas medan datar. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembuatan diagram superelevasi. Jadi pertama kita akan hapus terlebih dahulu. Oke, kita hapus dulu offset yang sudah dibuat sebelumnya ini, kita bisa hapus. Bisa kita hapus. Oke, setelah itu, nah begitu juga dengan profilnya ini bisa kita hapus. Oke, setelah itu kita bisa matikan dulu layernya. Nah, layer untuk jalan existingnya bisa kita matikan dulu. Jika sudah, selanjutnya kita akan klik pada bagian tikungannya. Kemudian pilih yang super elevation, calculate or edit super elevation. Calculate super elevation now. Nah, kemudian untuk tipe jalannya itu 2/2 tak terbagi. Kemudian lensnya kita gunakan sesuai dengan PDGJ tadi yaitu 3,5 meter. Kemudian untuk shoulder controlnya, untuk bahunya sesuai dengan ketentuan PDGJ yaitu 0,5 meter.
kemudian untuk slope-nya itu 6%. Kemudian untuk pada bagian ini kita biarkan saja karena sudah benar, yaitu Airmax 8%, tooling, kita klik finish. Nah, kemudian selanjutnya untuk run out dan run off-nya bisa kita dapatkan dari perhitungan Excel sebelumnya, itu pada bagian alignment horizontal. Nah, ini dimana untuk run out dan run off-nya adalah nilainya adalah setengah dari nilai LS design. Jadi nilainya adalah 40 meter, yang kita ubah menjadi 40 meter. Kita ulang 40 meter. 40. Ini juga 40. Kemudian untuk run off dan run out di bawahnya juga 40 meter. Ini oke. Nah, jika sudah, kita klik centang ini. Dan selanjutnya kita akan klik modify super elevation, create super elevation view. Untuk namanya bebas, misalkan SVFC, super elevation view FC. Nah, di sini kita centang pada bagian left outside line dan right outside line-nya saja. Untuk shoulder-nya kita hapus centangnya, kemudian klik OK. Kemudian kita bisa letakkan di tempat yang kosong. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat alignment vertikal. Jadi pertama-tama kita akan membuat profilnya terlebih dahulu. Kita klik profile, create surface profile, kemudian kita add, lalu pilih draw in profile view. Nah, ini kita ubah namanya misalkan AVFC, create profile view. Ini kita taruh di tempat yang kosong. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan setarakan posisinya antara profile dengan super elevasinya dengan cara ketik XL, enter, V enter. Kemudian kita taruh di titik 0-nya. Enter, dan kita rapikan diagram super elevasinya. Ini sebelum itu kita matikan dulu midpoint-nya. Oke, kemudian kita move diagram super elevasinya agar titik 0-nya setara dengan titik 0 pada profilnya. Oke, jika sudah, kita bisa hapus garis bantunya. Kemudian kita akan membuat garis bantu lagi dengan cara ketik XL, enter, V enter. Nah, ini ditaruh di titik awal dan titik akhir tikungannya, agar nantinya gradien dari alignment vertikal pada tikungannya itu tidak terlalu besar. Klik enter, karena di sini diperlukan gradien pada tikungan itu tidak sama dengan 0, karena di sini kita lihat akan terjadi galian yang sangat besar jika tidak ada gradien pada tikungannya. Jadi pertama-tama kita akan membuat line atau garis bantu. Nah, di pertama ini saya akan membuat tanjakan. Tanjakannya ini sampai sebelum tikungannya. Lalu di tikungannya juga kita buat
Nah, di sini juga kita buat tanjakan, enter. Nah, jika sudah, selanjutnya kita cari profile creation tools, lalu pilih profilnya. Kemudian untuk namanya bebas, misalkan AV, desain kriterianya kita use, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita pilih yang tangan. Kita pilih dari sini sampai sebelum tikungannya, kemudian di bagian tikungannya juga sampai setelah tikungan, dan setelah tikungan terjadi tanjakan lagi, lalu klik enter. Nah, jika sudah, karena di sini kita lihat nilainya cukup besar, hampir mendekati 6%. Jadi ini bisa kita edit lagi. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan screenshot dan kita bawa ke Excel. Nah, oke, jika sudah ini bisa kita close dan kita akan pergi ke Excel. Nah, untuk stationing ini sendiri, nah sebelum itu kita akan lihat stationingnya. Jika tadi di civil 3D juga sudah ada, nanti kita akan cocokkan. Caranya adalah nilai dari stationing A, dimana stationing A ini stationing awal atau titik awalnya, yaitu nilainya adalah 0, ditambah dengan nilai dari jarak antara titik A dengan titik tikungannya, dan juga dikurangi nilai dari TC, mendapatkan hasil TC. Kemudian untuk nilai CT, yaitu nilai dari TC ditambah LC, kemudian untuk titik B atau titik akhir, mendapatkan nilai dari CT ditambah jarak antara titik pada tikungan dengan titik akhirnya, dikurangi, ya itu dia, dikurangi TC. Kemudian selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian titik potong vertikal. Nah, di sini kita paste. Nah, di sini kita lihat, kita masukkan stationingnya dan juga elevasinya. Nah, di sini kita gunakan gradient max-nya adalah 6%. Dan bisa kita delete saja. Oke. Selanjutnya untuk nilai gradiennya itu sudah sama dengan hasil di 3D tadi. Nah, dengan hasil ini sudah sama. Kemudian kita lihat kalau di sini menggunakan rumus selisih antara elevasi dibagi dengan selisih antara stationing. Dengan gradient max 6%, cek gradiennya sudah oke semua karena sudah kurang dari 6%. Untuk panjang kelandaian rumusnya adalah jarak antar stationing. Kemudian untuk panjang kritis di sini karena menggunakan kecepatan rencana 60 km per jam, jadi untuk speed reduction-nya adalah 60 dibagi 2. Yaitu 30, sehingga nilai gradien di sini tidak ada yang mencapai nilai 30, di mana nilai 30 ini minimal adalah 3%-an. Sehingga semuanya panjang kritisnya adalah infinity. Kemudian cek panjang kritis, apakah nilai dari panjang kelandaiannya sudah
kurang dari infinity atau panjang kritisnya. Di sini sudah semua oke. Kemudian untuk nilai Y-nya itu adalah nilai dari gradien dikali panjang kelandaian. Oke. Selanjutnya adalah perhitungan lengkung vertikal. Nah, untuk lengkung vertikal sendiri, yang pertama itu ada lengkung cembung. Dimana untuk lengkung vertikal cembung ini, untuk lengkung vertikal cembung ini menggunakan kecepatan rencana 60 km per jam, dan untuk nilai A ini adalah nilai selisih antara nilai gradien 1 dengan gradien 2. Jadi diabsolutkan nilainya. Kemudian untuk nilai stop sight distance-nya itu didapat dari tabel ini. Dengan kecepatan rencana 60 km per jam, didapatkan nilai S-nya adalah 85 meter. Dan nilai K-nya adalah 11. Lalu untuk nilai L-nya, itu didapat, nilai L ini didapat dari nilai ini, dengan menggunakan rumus ini. Kemudian LV check S-nya digunakan menggunakan rumus ini. Nah, ini karena nilai S-nya itu adalah lebih besar daripada nilai L-nya, maka digunakan rumusnya ini. Sehingga nilainya akan sama dengan LSSD-nya. Kemudian untuk LVK, itu rumusnya adalah A dikali K. Kemudian untuk LVSSD, itu adalah nilai maksimum dari LV check S dan LVK. Kemudian untuk passing sight distance-nya, untuk nilai S-nya itu didapatkan dari tabel ini. Dengan kecepatan rencana 60 km per jam, didapat nilai S-nya adalah 180 meter dan K-nya adalah 38. Selanjutnya untuk nilai L-nya didapatkan dengan rumus ini. LV check S, kita lihat nilai S-nya lebih besar daripada L, sehingga digunakan rumus yang ini. Sehingga nantinya nilainya akan sama dengan nilai L. Kemudian LVK, rumusnya sama, yaitu A dikali K. Lalu untuk LVPSD-nya adalah nilai maksimum dari LV check S dan LVK. Sehingga didapatkan nilai LV desainnya adalah pembulatan dari nilai maksimum antara LVSSD dan LVPSD. Didapatkan 76 meter untuk LV desainnya. Selanjutnya untuk lengkung vertikal yang kedua, yaitu lengkung cekung dengan kecepatan rencana 60 km per jam. Nilai A sama seperti sebelumnya, yaitu selisih dari gradien pada tikungan dan juga pada titik akhir. Didapatkan hasil sebagai berikut dalam bentuk persen. Kemudian untuk headlight sight distance-nya, kita dapat nilainya adalah untuk nilai S-nya itu adalah dengan kecepatan rencana 60 km per jam dapat 85 meter. Dan untuk nilai L itu didapat dengan menggunakan rumus ini. Kemudian untuk LV check S, kita lihat nilai S-nya lebih besar daripada nilai L, sehingga digunakan nilai ini. Intinya nilainya akan sama dengan L. Kemudian untuk LV-nya didapatkan nilai 0 meter. Lalu untuk passenger comfort, nilai LV di sini menggunakan rumus yang ini. Dan untuk desain kontrol kita lihat adalah 18. Kemudian untuk nilai LV yang ini sama seperti sebelumnya, yaitu A dikalikan K. Kemudian didapat nilai LV desainnya adalah 32 meter. Itu pembulatan dari nilai maksimum antara LV pada headlight sight distance, LV pada passenger comfort, dan LV pada desain control. Kemudian kita akan kembali lagi ke Civil 3D. Nah, setelah ini kita bisa hapus dulu garis bantunya.
Ini bisa kita hapus. Selanjutnya, kita akan membuat lengkung vertikal cembung dan juga lengkung vertikal cekungnya. Dimana untuk lengkung vertikal cembung itu terdapat pada tanjakan yang pertama ini. Jadi, caranya kita klik yang ini, kemudian kita pilih geometry editor. Kita klik yang ini, kemudian, kita klik pada bagian ini, kemudian free vertical curve parabola, lalu pilih yang ini, dan pilih yang ini. Kita gunakan sesuai dengan LV design pada lengkung vertikal cembung, yaitu sebesar 76 meter dan cekung 32. Jadi kita gunakan yang cembung dulu, 76 meter. Masukkan di sini 76 meter. Lagi. Nah, di sini lengkung vertikal cembungnya sudah terbentuk. Kemudian kita lanjut ke lengkung vertikal cekung. Kita klik lagi free vertical curve parabola. Lalu kita pilih yang ini dan yang ini. Kita masukkan sesuai dengan LV design panjang lengkung vertikal cekung, itu 32 meter. Kita input 32, enter, lagi. Nah, sekarang sudah terbentuk panjang lengkung vertikal cekungnya. Ini bisa kita close saja. Oke, selanjutnya adalah kita klik yang ini. Kemudian kita pilih profile view properties. Lalu kita pilih cut and fill-nya. Dan kita pilih yang ini, kita pilih kontur, AV, dan kontur. Lalu kita klik apply dan klik OK. Nah, sekarang sudah terlihat galian dan timbungannya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.